Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian rutin kita yang sesuai usulan. Kita akan beralih kajiannya pada kajian tafsir surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Bisa dua itu, boleh Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Inna Allaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allai waladnahum. In ummahatuhum
wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Itu lagi, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ذلك لتؤمنوا
Oke, ke sini. Apa artinya al-mujadalah? Hah? Kalau al-mujadalah dengan al-mujadilah itu beda, ya. Jadi yang menjadikan nama surat ini al-mujadalah adalah terkait dengan sebab turunnya ayat, yaitu terkait dengan kasus yang menimpa seorang perempuan bernama, siapa namanya? Khawlah binti Sa'labah al-Khazraji, ya, dari suku Khazraj. Namanya Khawlah binti Sa'labah. Dalam keterangan tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi, di sini dijelaskan bahwa ayat-ayat ini turun fi Khawlah bin Sa'labah, tentang Khawlah binti Sa'labah. Khawlah pakai kha, ya. Khawlah binti Sa'labah. Di mana? Nah, kita baca aja dulu sebab turunnya, ya, baru masuk nanti pada terjemahannya. Supaya memahami dulu penamaan suratnya disebut dengan al-mujadalah atau al-mujadilah. Jadi bisa dua itu. Boleh al-mujadalah atau al-mujadilah. Nah, turun tentang Khawlah binti Sa'labah, di mana ia berada di bawah naungan Aus bin As-Samit sebagai suaminya. Nah, jadi nikah dengan laki-laki bernama Aus bin As-Samit. Nah, dan Khawlah ini seorang perempuan yang hasanatal jism. Jadi bertubuh molek. Oh, cantik lah, ya. Jadi Khawlah ini. Jadi di sini sih dipersingkat nih kisahnya, ya. Jadi dalam versi lain, setelah bertahun-tahun lamanya berumah tangga dengan siapa tadi? Aus, ya. Lama-lama Aus juga tuh, suaminya. Nah, jadi Khawlah ini awet muda, masih terlihat cantik, gitu. Padahal suaminya Aus, ya, suaminya Aus tadi. Nah, suaminya sudah terlihat tua. Nah, sampai satu saat ketika Khawlah sedang sholat malah, ya, itu suaminya Aus melihat gerakan istrinya lagi sholat, ruku, sujud gitu, tampak terlihat cantik sekali. Muncul hasratnya. Itu padahal lagi sholat. Begitu selesai sholat, Aus langsung mencumbunya, ditolak oleh Khawlah. Itu ceritanya tuh, ditolak nih oleh si Khawlah ini. Fa'aradaha fa'abat. Di sini cuma segitu aja, singkat tuh ceritanya. Jadi si Aus menginginkan dia, si istrinya enggan melayani, baru sholat gitu barangkali, ya, masa nggak ada waktu lain. Nah, enggan, akhirnya marah si Aus nih. Faqala laha, terucaplah perkataan dari mulut Aus, anti alayya kazahri ummi, gitu. Ini yang disebut nanti kasusnya dengan istilah zihar, ya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Zihar namanya itu, menzihar istri. Dimana cara-cara atau ucapan semacam itu di zaman jahiliyah dulu adalah bentuk talak yang paling keras.
Jadi cara suami menceraikan istri dulu itu ada yang namanya zihar, ada namanya satu lagi ila. Ya, kalau ila itu sumpah suami tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Nah, kalau ini menyerupakan istri dengan wanita yang menjadi mahram dari suami. Sebetulnya nggak harus ibu, ya. Tidak harus ibu, siapa saja yang menjadi mahram bagi dia kalau istri serupakan gitu. Kenapa punggung? Karena ini mengkiaskan pada pengharaman bersetubuh. Gitu. Jadi haramnya bersetubuh itu dikiaskan seperti ya menunggangi. Kalau menunggangi kan di atas punggung biasanya kan? Ya walaupun prakteknya kan enggak gitu. Nah, maka disebut zahrun. Nah itu kata Aus tuh katanya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Lama-lama kemudian setelah sadar nyesel juga gitu. Nadimu ala ma qala wa kana ziharu wal ila min talaqi ahli jahiliyah, dan praktek zihar serta ila itu diantara cara talak di masa jahiliyah. Maka si Aus pun mengatakan kepada Khawlah istrinya, ma'azunnuki illa qad harumti alayya. Kata dia setelah ada jarak waktu sekian lama, itu istrinya juga sudah mau melayani sebetulnya, tapi kata Aus, saya pikir, katanya, ma'azunnuk illa qad harumti alayya, kayaknya engkau sudah haram untukku karena sudah menyatakan engkau seperti punggung ibuku. Maka kata Khawlah, wallahi madzaka talaqun. Kata Khawlah, enggak, itu bukan talak, enggak apa-apa gitu, engkau masih suamiku. Itu kata Khawlah. Karena tidak kunjung selesai, suaminya tetap kekeh, kamu udah haram bagiku. Nah, kata Khawlah, tidak, itu bukan talak. Datanglah Khawlah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang mencuci satu bagian kepalanya Nabi. Jadi sedang keramas ya. Tuh. Jadi Aisyah itu sedang ngeramasi Nabi. Tuh. Datanglah Khawlah. Itu lalu datang langsung mengadu, ya Rasulullah, suamiku Aus As-Samit telah menikahiku. Waktu itu aku masih gadis, ya, kaya dan juga punya harta, katanya. Hatta idza akala mali wa abna syababi wa tafarraqa ahli wa kabura sinni zahara minni. Jadi intinya setelah dia cerita panjang lebar tentang suaminya, bahwa dia bercerita dia telah menziharku dan saat ini dia menyesal. Apakah boleh saya hidup bersamanya? Ini yang dipertanyakan oleh Khawlah itu. Masih boleh nggak saya hidup dengan dia, suami saya Aus? Apa kata Rasulullah? Harumti alaih, haram kamu baginya. Jawaban Rasul begitu. Padahal harapan dari Khawlah mau ngadu ke Rasul tuh supaya tetap suaminya dibolehkan hidup, masih boleh bergaul gitu. Nggak mau cerai Khawlah nih dengan suaminya. Harumti alai, haram kamu untuknya atau untuk Aus itu. Kata Khawlah, ya Rasulullah, walladzi anzala alaikal kitab ma dzakara talaqan. Ya Rasulullah, suamiku Aus itu tidak pernah menyebutkan kata-kata cerai kok. Kata dia, tidak pernah menyebutkan kata talak. Dia hanyalah bapak dari anak-anakku dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Rasulullah tetap mengatakan engkau haram untuknya. Waduh, ditolak lagi oleh Rasulullah. Maka Khawlah yang mengatakan, ashku ilallah faqati wa wahdati. Kalau begitu
saya mengadu kepada Allah atas kesulitan yang menimpa saya ini. Oh, bahkan itu terjadi berkali-kali. Ya, faja'alat turaji'u Rasulullah. Dia berkali-kali itu datang kembali ke Rasul, nanya lagi gimana. Tetap jawaban Rasul mengatakan haram kamu. Dan setiap kali mendapat jawaban haram, dia berteriak, saya mengadu kepada Allah gitu, atas masalah yang menimpa saya ini. Akhirnya sampai satu saat tuh, ketika dia datang kembali, turunlah ayat ini. Begitu Khawlah datang, Rasulullah sedang menerima wahyu. Kata Aisyah, tunggu sebentar, tidakkah engkau lihat beliau seperti sedang tidur? Itu sedang menerima wahyu dari Allah. Itu. Jadi kalau Rasul sedang menerima wahyu itu seperti orang tidur, katanya yang terlihat itu. Nah, begitu sadar, turunlah ini ayat ternyata. Ya. Jadi ayat ini menjawaban dari Allah atas perdebatan yang terjadi antara Khawlah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini dikembalikan kepada pelakunya, maka nama suratnya disebut Al-Mujadilah, wanita yang mendebat. Tapi kalau dikembalikannya pada perdebatan antara Khawlah dan Rasul, maka disebut suratnya dengan Al-Mujadalah gitu. Jadi kalau Al-Mujadalah itu pada perdebatannya. Tapi kalau pada pelakunya adalah seorang perempuan bernama Khawlah tadi yang mendebat Rasulullah, maka disebut Al-Mujadilah. Jadi boleh aja, ada yang menyebut Mujadilah silahkan, atau mau dinamai Al-Mujadalah, ya sama saja. Sudah jelas ya tentang sebab turunnya ayat dan penamaannya ya, seperti itu. Nah, nanti kasus ziharnya akan tampak pada ayat kedua. Itu qad sami'allahu. Nah, ini ayat yang turun nih. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Berarti didengar tuh oleh Allah ya. Berkali-kali saya mengadu kepada Allah. Artinya ayat ini sekaligus menunjukkan kedudukan Khawlah di sisi Allah. Dia bukan wanita sembarangan. Ternyata pengaduannya didengar oleh Allah. Kalau bukan wali Allah, nggak mungkin akan dijawab tuh pengaduannya. Wali itu artinya apa? Orang yang dekat dengan Allah, ya. Orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah. Khawlah itu. Jadi Rasulullah kenapa tidak memberikan jawaban yang melegakan? Karena Rasulullah tidak berani memutuskan tanpa ada wahyu yang turun untuk menjelaskan itu, ya. Jadi Rasulullah tidak berani memutuskan dengan pendapat sendiri, belum menunggu tuh. Jadi berkali-kali tidak ada wahyu yang turun, ya keterangan Rasulullah tetap haram kamu dengan suamimu itu. Sampai turunlah ayat ini. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan ia mengadukan kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar tuh perdebatan antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi tadi kasusnya adalah Aus, suami Khawlah itu melakukan apa? Zihar namanya. Zihar. Jadi zihar itu adalah menyerupakan istri dengan wanita mahramnya, ya, dengan wanita mahramnya.
Dan itu adalah cara talak di zaman jahiliyah. Jadi disebut dalam kitab referensi utama kita, kitab Aisarut Tafasir. Nah, kalau di sini dijelaskan ayat ini turun tentang Khawlah binti Sa'labah al-Ansariyah, itu tentang suaminya Aus bin Samit. Aus bin Samit ini adalah saudara dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang terkenal itu. Ya, Ubadah bin Samit itu salah satu sahabat Nabi, di mana ia menzihar istrinya itu, lalu mengatakan kepadanya saat dia marah itu, anti alayya ka zahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, wa kana ziharu yauma idzin talaqan, dan zihar saat itu dianggap sebagai talak. Sementara Khawlah adalah perempuan yang memiliki anak-anak yang masih kecil. Itu sampai dalam pengaduan, salah satu pengaduannya kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, anak-anak saya ini masih kecil, bagaimana kalau saya pisah dengan suami saya Aus? Kalau anak-anak saya ikut saya, maka mereka nanti akan terlantar, siapa yang menafkahi? Kalau anak-anak saya nanti ikut bapaknya, mereka tidak akan tahu pendidikan yang benar, akan terlantar juga pendidikannya gitu. Ya, kalau ikut ibunya, ekonominya yang akan ya mungkin keurus, nggak keurus. Kalau ikut bapaknya, pendidikannya keurus. Sebab Islam itu ya menjadikan posisi ibu itu adalah sebagai pendidik bagi anak. Ya, makanya jadi ibu itu harus pinter itu. Nah, jadi ini untuk yang belum nikah nih ya, harus sekolah yang tinggi itu ya. Jadi istri itu ngapa-apa harus sekolah yang tinggi, perguruan tinggi, S3, S2 itu. Kalau perlu tambah lagi kalau masih ada mah itu ya. Buat apa? Karena Anda akan menjadi pendidik bagi anak-anak Anda sendiri gitu. Jadi bukan untuk cari kerjaan biar dapat cari kerja nanti penghasilannya bagus, tidak. Tapi kalau menjadi ibu punya ya basic pendidikan yang bagus, maka dia akan menjadi pendidik yang handal bagi anak-anaknya ya. Jadi dia mengadu tentang suaminya, wa mazala turaji'ur rasul, dan selalu terus bolak-balik ke Rasulullah sampai akhirnya turunlah surat ini yang menyatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, dan seterusnya. Itu wallahu yasma'u tahawurakuma ay muraja'atakuma, Allah mendengar tuh tahawurakuma, pembicaraan kalian berdua. Ay sami'un li aqwali ibadih alimun bi ahwalihim. Akhir ayat menyatakan innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar serta Maha melihat, yakni sami'un li aqwali ibadih, Allah mendengar perkataan semua hambanya, alimun bi ahwalihim, mengetahui keadaan mereka, wa hadza hukmuz zihar fafhamuhu wa'lamu bih, dan inilah hukum seputar zihar, maka pahami dan ketahuilah. Gitu, seolah-olah ada pernyataan itu. Apa? Pertama, bahwa zihar adalah ucapan seorang suami kepada istri. Jadi syaratnya dianggap zihar itu yang mengatakan adalah statusnya suami. Itu ya, kalau laki-laki bilang sama tetangganya begitu ya nggak jadi zihar. Ya, kamu bagiku seperti punggung ibuku, ngapain? Nggak akan jadi zihar. Ya harus suami kepada istri. Ya. Jadi qaulur rajul li imraati, jadi ucapan seorang suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Nah, ucapan tersebut la yaj'alul muzahhara minha umman lah. Ucapan tadi tidaklah menjadikan perempuan, istrinya yang dizihar sebagai ibu baginya. Tidak terus jadi ibu, terus jadi haram gitu. Kenapa? Iz ummuhu hiyallati waladathu wa kharaja min batniha.
Karena yang jadi ibunya adalah wanita yang telah melahirkan dia, di mana dia keluar dari perut ibunya itu. Wazzaujah la takunu umman bihalin minal ahwal. Sedangkan istri sampai kapanpun tidak akan pernah jadi ibu. Gitu. Nah, yang kedua, hadzal qaulu kadzibun wazur. Nanti ya penjelasan lebih lanjutnya ada di ayatnya. Nah, perkataan semacam itu, zihar tadi, dianggap sebagai kebohongan. Ya, kadzib wazur itu, dan kemungkaran. Wa qailuhu asimun, dan orang yang mengatakannya dianggap berdosa, maka ia diminta untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, berarti dia dianggap munkar, ya, dan diminta untuk bertobat. Yang ketiga, laula afwullahi wasafhihi ala ibadihil mu'minin wa maghfiratuh lit-taibin la'aqabahum ala hadzal qaulil kadzibil batil. Sekiranya tidak ada ya pemaafan dari Allah Ta'ala, seandainya tidak ada maaf dari Allah kepada hambanya yang beriman, serta tidak ada ampunan Allah kepada orang-orang yang bertobat, maka pasti Allah akan menghukum mereka karena sebab perkataan yang bohong semacam tadi itu. Yang keempat, nah ini nanti yang lebih lanjut kita akan temukan pada ayatnya, bahwa alalladzina yuzahiruna min nisaihim, bagi orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka kembali pada apa yang telah mereka katakan, ayyazimuna ala wat'iha, yakni maksudnya mereka berkeinginan, berazam untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Yauduna itu maksudnya begitu. Nanti di ayat berikutnya tuh, kembali pada perkataan tuh maksudnya kembali ingin menggauli istri. Ya'zimuna ala wat'iha, bagi suami yang sudah terlanjur mengucapkan kata zihar pada istrinya, walaupun tadi itu tidak jadi talak, tetap ia dianggap berdosa dan harus bertobat. Tetapi kalau hendak melakukan hubungan dengan istrinya setelah zihar tadi, maka yang wajib dilakukan sebelum dia berhubungan dengan istrinya adalah membayar kifarat. Nah, membayar kafarah atau kifarat. Apa kifaratnya? Tahriru raqabatin zakaran kanat aw unsa, memerdekakan satu orang budak yang beriman, mau laki atau perempuan, sagiratan aw kabiratan, baik itu masih anak-anak atau sudah dewasa. Akan tetapi syaratnya hanya harus beriman, jangan yang kafir. Itu yang pertama, ya, budak tapi sudah nggak ada sekarang. Dan kasus zihar juga mungkin belum pernah ya terjadi, karena nggak ngerti itu. Nah, lalu kalau tidak ada, faman lam yajid ar-raqabah li'in'idamiha, kalau tidak menemukan budak karena tidak adanya budak atau karena mahal harganya, maka berikutnya adalah puasa berturut-turut selama 2 bulan. Oh, jadi sama seperti kifarat bersetubuh di siang hari Ramadan ini, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, waduh, repot ya, nggak bakal nyampe kayaknya. Kalau nggak sanggup, fa illam yastati li'illatin, kalau tidak mampu karena penyakit, maka ia bisa melanjutkan setelah terputus itu untuk melanjutkan 2 bulannya setelah dia sembuh. Atau ya kalau tidak sanggup lagi, kewajiban berikutnya adalah memberi 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Itu masing-masing mendapatkan 1 mud gandum gitu, atau kalau bukan gandum itu ukurannya 2 mud. Nah, 1 mud berapa? 1 mud itu berapa?
1 mud adalah 1/4 ukuran zakat. Nah, kalau zakat berapa? Hah? Zakat itu, nah istilah agamanya, hitungan zakat itu 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Gitu. 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, sekarang kita konversi. Berarti kalau 1 sok itu sama dengan 3 kilogram beras. Ya, jadi jangan 2,5, itu kurang kalau 2,5. Sebetulnya 2,7 sekian kilogram tuh ya. Jadi dibulatkannya 3 kilo. Kalau liter berapa? 3,5 liter. Berarti 1 mud ya 1/4-nya kan berarti. Ya udah segitu. Berapa? Kurang dari 1 liter sebetulnya. Kalau mau dibulatkan ya 1 liter. Itu sama seperti ukuran fidyah. Ya, sama seperti ukuran fidyah. Tapi di sini tadi disebut 1 mud itu kalau gandum. Kalau jenisnya bukan gandum, ukurannya 2 mud. 2 kali. Ya. 2 kilo berarti ya. Atau 2 liter lah. 2 liter. Tapi intinya disebut zihar itu kalau menyerupakan istri dengan wanita yang menjadi mahram bagi suami walaupun itu bukan ibu. Ya, seperti itu intinya ya, menyerupakan. Statusnya dianggap sebagai wanita mahram. Kenapa? Karena istrinya dianggap haram berhubungan dengannya. Lah terus kalau misalnya kalau seperti sekarang kan banyak suami itu nyebut istrinya mama atau manggil istrinya bunda gitu. Apakah itu juga dianggap menyerupakan istri dengan ibu? Hah? Apakah itu termasuk zihar juga atau tidak? Hah? Boleh nggak suami manggil istrinya bunda? Mama. Iya. Iya. Ini Pak, kalau secara Islam gitu Pak ya, kalau manggil istri harusnya apa Pak? Supaya tidak jinak itu kan. Ya kalau secara Islam sebetulnya ya panutannya ya Rasulullah. Seperti apa Rasulullah manggil istrinya? Nah, ada panggilan kesayangan Humairah ya. Ya, yang nggak usah Humairah. Humairah kan karena Aisyah itu memang pipinya itu kemerah-merahan. Iya. Ya nggak harus itu, nggak harus pada pipi, apa saja yang disenangi dari istri, nah itu jadi panggilan. Lalu bagaimana kalau seperti tadi kan banyak, ya suami manggil istrinya ibu, manggil sebetulnya kan tujuannya apa? Membahasakan ke anak, banyak kan mah ya? Membahasakan supaya anaknya manggil ibunya seperti itu. Atau ada juga mungkin itu pertimbangannya menyebut begitu tuh karena panggilan sayang. Gitu lebih ya merasa lebih nyaman aja dengan manggil bunda gitu ya, atau manggil mama, mimi. Jadi tidak dianggap zihar itu ya. Kadang tuh suaminya dan yang manggil istrinya, kamu mirip sama ibu aku, karakternya kayak gini. Gimana? Iya. Tidak juga atau enggak? Tidak, karena itu kan tidak maksudnya. Kita lihat tadi kasusnya. Pernyataan itu ditujukan untuk apa? Ya kan? Nah, dia itu memposisikan istrinya seperti ibu karena merasa terhalang tidak
mau disetubuhi kan, sehingga dianggap kalau begitu haram deh gitu sekalian gitu kan, begitu ya. Jadi mau mengharamkan hubungan dia dengan istrinya dengan cara ya diserupakanlah istrinya dengan ibu, itu loh ya, maksudnya itu. Jadi kalau kata-kata seperti tadi mah, ih kamu kok mirip ibuku itu misalnya ya, nah, kayak ibuku, atau ke sifat misalnya, sifatnya kok seperti ibu, ya nggak apa-apa itu ya, tidak termasuk zihar. Cuma yang memang seperti ada satu kekesalan baru saja. Iya betul. Karena tadi kan kasusnya bisa dipahami kan, tuh di awal tuh ketika suaminya menginginkan, istrinya menolak, kecewa, terucaplah kata itu. Udah kalau begitu saya haramkan sekalian gitu. Bukan ke ibu tapi ke anak juga. Ke anak dalam arti apa? Seperti apa? Nggak ngaku anak? Oh iya sama. Pokoknya yang statusnya mahram ke suami. Jadi engkau bagiku seperti putriku misalnya gitu ya. Ya sama aja kan, berarti itu perempuan yang mahram buat dia. Tapi ada sebabnya dulu kan Pak. Ya betul. Ya enggak mungkin dia menyatakan itu kalau tidak ada tujuan kan, kalau tidak ada historisnya. Ya nggak usah sembarangan lah, ngapain juga main-main mengatakan begitu kan. Nah, tetapi kalau terucap misalnya, zihar ini bisa dianggap sebagai talak tapi dalam bahasa yang kiasan. Kalau talaknya dianggap talak dalam bahasa kiasan, itu tergantung niat. Niat kamu mengatakan itu apa? Ya kalau niatnya mau menceraikan, jadi cerai. Ya, itu kalau talak kiasan itu. Tapi kalau sharif mengucapkan langsung dengan kata-kata talak atau cerai mah jadi kan, jatuh. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayatnya sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya. Hanya penjelasannya sudah lebih dulu dijelaskan. Alladzina yuzahiruna minkum, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, min nisaihim, terhadap istri mereka, mahunna ummahatihim, mereka itu bukanlah ibu mereka. Nggak jadi ibu karena sebab dizihar ya, tidak jadi ibu. Atau apalagi hanya sekedar menyerupakan sifat istrinya seperti sifat ibu, tidak akan menjadi ibu. In ummahatuhum illallai waladnahum, ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka itu benar-benar mengatakan suatu perkataan yang dianggap munkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, tetapi Allah sungguh maha pemaaf lagi maha pengampun. Ini yang mengisyaratkan kalau memang begitu, karena ini dianggap mungkar, maka orang yang melakukannya harus tobat gitu, karena dia dianggap berdosa. Jangan merasa sudah melakukan kesalahan besar, sebab Allah itu afuwun ghafur, dia maha pemaaf dan maha pengampun. Siapapun yang bertobat pasti akan diterima tobatnya. Berarti kan sebetulnya ini memberikan jalan keluar bagi si Khaulah tadi kan. Ya udah tinggal minta suaminya tobat itu kalau masih terus mau bersama ya. Nah, wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu, dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, yaitu mau berhubungan dengan istrinya. Itu walaupun tadi ausnya yang keberatan karena merasa istrinya sudah haram kan. Nah, pada si istrinya sudah mau melayani dan mau tetap jadi istri, itu dari si Aus. Nah, kalau di sini ayatnya, kalau memang ada suami yang mau menarik kembali ucapannya,
dan mau bergaul kembali dengan istrinya, maka yang wajib dilakukan adalah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dia wajib memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Bahasa Quran mah halus. Yatamassa itu saling menyentuh asalnya. Ya. Tuh, jadi nggak vulgar ya. Tapi ya maksudnya mah paham lah ya. Itu bukan saling elus-elusan kan? Tuh, saling menyentuh itu. Zalikum tu'azuna bih. Demikianlah dengan hal itu diajarkan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau tidak ada budak, tadi sudah dijelaskan apa alternatifnya? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak menemukan, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Maka tadi alternatifnya adalah memberi makan 60 orang miskin. Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih. Ada seorang sahabat, jadi dia merasa takut begitu datang masuk Ramadan ini. Saya takut bergaul dengan istri di bulan Ramadan. Akhirnya saya zihar saja dia. Waduh. Ya. Nah, supaya saya nggak mau dekat-dekat gitu, ya udah saya zihar saja dia. Itu sampai akhirnya selesailah Ramadan. Maka ketika istriku itu tuhadisuni, katanya bicara kepadaku satu malam, dan ketika ia terbuka auratnya, falam albas an waqa'tu 'alaiha, saya tidak bisa menahan diri saya untuk bergaul dengannya. Oh, ini kasusnya begitu. Ada lagi nih, ya. Mau masuk Ramadan takut gaul sama istri, kan kena kiparat nanti. Akhirnya dizihar istrinya. Selesai Ramadan, nah dia belum menarik kembali ucapannya, tergoda oleh istrinya, digauli istrinya. Datanglah ke Rasulullah, saya beritahukan kepadanya, maka kata Nabi, anta bizalik, engkau melakukan hal seperti itu sampai 3 kali? Ya Rasul, ya betul ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ya fa'atik raqabatan, kalau begitu bebaskan dulu 1 orang budak. Oh, berarti bergaulnya sudah dong ya. Nah, bebaskan dulu 1 orang budak ya. Lalu kata dia, waduh ya Rasul, saya nggak punya budak ya, saya tidak memiliki apapun selain istri saya itu. Ya kalau begitu kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, wahal asabani ma asabani illa minasyam. Ya Rasulullah, apa yang terjadi menimpa saya itu justru gara-garanya gara-gara puasa. Kalau suruh puasa lagi 2 bulan, waduh saya nggak sanggup nih. Kalau begitu fa'at imsitina miskinan, ya udah kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Kata dia, demi Allah ya Rasulullah, katanya kami nggak punya apa-apa, 2 malam ini aja kami nggak makan tuh. Ya Allah, akhirnya apa kata Nabi? Kalau begitu kamu pergi ya ke sahibi sadaqati Bani Zuraik, ya, ditunjukkan kepada satu suku, kata Nabi, katakan padanya, ya serahkan sedekah itu ya, untukku. Nah nanti kalau kamu dikasih sedekah itu, bagikan pada 60 orang miskin, sisanya untuk kalian sama istri. Oh gitu, cari sedekah dulu gitu. Nah, cukup jelas tapi intinya ya. Nah, jadi itu seperti itu kasusnya. Kesimpulan ya, kita lihat kesimpulannya apa. Pertama, ijabah Allah terhadap para walinya. Nah makanya tadi saya di awal nih, Khawlah bukan wanita sembarangan. Ijabah Allah terhadap para walinya dengan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesedihannya, serta memenuhi kebutuhan mereka.
baginya segala puji dan syukur. Maka kalau mau hidup kita ya selalu diberikan jalan keluar saat ada masalah, selalu diberikan kelapangan saat mendapati kesulitan, selalu diberikan hal yang menyenangkan saat kita bersedih, maka jadilah wali Allah. Caranya ya ibadah yang baik. Itu. Jadi yang disebut wali Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu. Jadi siapapun kita bisa jadi wali. Itu. Cuma wali yang benar-benar wali yang nggak bakalan ngaku-ngaku wali. Ya. Jadi nggak akan. Tidak akan menyebut dirinya wali kalau beneran wali. Yang kedua, menunjukkan haramnya zihar karena ia dianggap sebagai kemungkaran dan kebohongan, maka wajib bertaubat karena melakukannya. Ketiga, ini ketiga panjang nih. Menjelaskan hukum bagi suami yang melakukan zihar. Kalau yang tadi sudah dicatat itu sebetulnya sudah ya. Hanya dibuat kesimpulan saja. Menjelaskan hukum bagi suami yang melakukan zihar, bahwa ia wajib membayar kafarat berupa membebaskan budak yang beriman sebelum ia menggauli istrinya yang menjadi korban zihar. Jika tidak menemukan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila terputus karena sakit, maka hitungan 2 bulan dapat dilanjutkan setelah ia sembuh. Jika tidak mampu berpuasa karena sakit atau sebab lainnya, maka memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud gandum atau 2 mud selain gandum. Nah, itu kesimpulannya.